Iya, benar. TP ini sebenarnya harusnya dia itu di awal semester juga saya mulai, tapi ternyata kan materi konflik itu banyak sekali, jadi saya majukan Pak di depan. Yang ini sama ini. Nanti yang tadi pakai yang mana? Pertemuan ketiga. Ini Pak belakang. Ya. Kan ini berkelanjutan Pak. Mulai dari Aktivitas sebentar. 2. Yang dia buat ini nih Pak. Aktivitas 3. Oh, dari sini ya berarti ya nanti ya. Nanti menggunakan aplikasi ini alamat DJ ya. Iya, aplikasi ini. Oke. Jadi hari ini karena kemarin itu kan sebenarnya mereka sudah selesai sounding dan mulai untuk membuat. Jadi hari ini memang belum final. Belum buat artikelnya. Belum final kemarin itu. Jadi hari ini nanti mereka tetap berkelompok lagi, tapi sebelum itu nanti saya akan ada sedikit quiz untuk pemahaman materinya. Jadi mereka akan saya recalling dulu berkaitan dengan konsep materinya dulu. Setelah itu baru kita akan masuk ke melanjutkan kegiatan berkelompoknya gitu, finalisasi. Setelah itu nanti mereka presentasi. Pertama kolaborasi, jelas. Kemandirian juga jelas. Kemandirian, penalaran kritis, kemudian kreativitas dan komunikasi. Kenapa kolaborasi? Karena saya ingin melihat bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk membuat produknya. Kemudian kalau kemandirian, saya melihat dari beberapa setiap orang atau individu di kelompok, mereka dapat berkontribusi dengan baik di kelompoknya. Saya mengamati memang dari kemarin ya. Ada sikapnya berarti ya? Ambil bersikap berarti? Ada kok. Mengamati. Karena saya di sini biasa membuat 2 penilaian per individu dengan kelompok. Individu dengan produk. Jadi kalau yang saya buat di sini memang kalau kita lihat dari rubrik itu ada rubrik penilaian produk itu masuk ke penilaian kelompok, kemudian ada presentasi itu masuk ke individu. Ini yang mungkin sudah selesai kemarin nontonnya. Ini nggak ada di sini. Ini ada. Udah ada. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Ya, ini betulnya boleh ke ibu dulu ya semuanya. Ya. Kemudian seperti pertemuan sebelumnya, Ibu menggunakan project base. Oke, memiliki status yang sama. Anak-anak kita mengenal namanya dalam perbedaan sosial itu adalah claim. Apa itu claim? Sistem? Betul, sistem kekerabatan. Ada berapa jenis yang Ibu kenalkan? 3. Apa aja? Oke. Sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan dari ibu. Oke, contoh sukunya? Saya tahunya Minang. Minang. Yang lain? Betawi. Bilatara. Bila. Betawi itu Bilatara. Kesetaraan gender. Apa tuh, HL? Kesetaraan gender itu di mana lelaki dan perempuan menerima perlakuan yang sama dan adil. Sama Dan adil. yang Tanpa ada adil. perbedaan. Tanpa ada Penomorduaan. penomorduaan. Kalau kita dalam bentuk ketidakadilan di materi kita sebelumnya di konflik sosial, ini bisa kita sebut sebagai, kalau ketidaksetaraannya dalam Ketidaksetaraan sejak awal. kalau yang tadi kita ambil dari konsep kesetaraan, Bu. kalau kita ambil dari konsep kesetaraan, apakah bisa masuk ke konsep kesetaraan sejak awal? Iya. 5 soal pertama. Oh, maju ke tengah. Angkatan ke tengah, Bu. Nah, di tempat aja. Titik-titik langsung angkat tangan. Iya, titik ketiga. Di sebuah kelas, semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelompok tanpa memandang latar belakang keluarga. Titik, 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 titik. 1, 2, 3, 4. Bir. 9, 10. Ulangi. Titik, titik 3 kali ya. Kamu nggak boleh angkat tangan lagi ya. Titik, titik. Bir. 1. Masih paham kok. Kesetaraan kesempatan. Kenapa? Karena di situ mereka mereka nggak ada target khusus lainnya setelah mereka memberikan kesempatan, sehingga masuknya kesempatan semua memiliki kesempatan yang sama
secara universal, adil dan setara tanpa memandang latar belakang keluarga. Kita lihat jawabannya. Jawab. Ujian. Betul. Puji Tuhan. Maupun prestasi awal. Titik. Satu, dua, tiga. Pokoknya Si secara Adri. kesempatan. Kenapa? Soalnya untuk buka sekolah kan bukan dari terakhir, itu tidak memandang sesuai dari yang dia membedakan latar belakang ekonomi ataupun prestasi. Yang Ini kecil. Dua, tiga, empat, lima. Jujur Ini intinya. Ya bingung. Adilan, terus bapak-bapak yang hukum. Analisis Oke. kelompok FIT. Kami hari ini akan mempresentasikan judul ringkasan artikel dari artikel berita kami dan produk yang telah kami buat, namun sayangnya mohon maaf sekali belum selesai dalam finalisasi pewarnaannya, tapi secara keseluruhan sudah. Cermin ketidakadilan hukum di negara hukum sendiri. Sumber ini, artikel ini kita ambil dari sumber theindonesianinstitute.com. Seperti. Dan yang terakhir, dampak yang muncul. Munculnya rasa ketidaksetaraan di masyarakat. Ke analisis kesetaraan. Yang pertama, aspek jenis kesetaraan yang berkaitan, yaitu ada hukum dan moral. Selanjutnya alasannya, secara hukum setiap warga negara harus diperlakukan. Ya, di sini upaya penyelesaian yang dapat dilakukan menurut kami yaitu penerapan restoratif justice. Mbah Binto ini dengan permainan ular tangga. Jadi caranya adalah nanti ada beberapa pemain, mereka akan mengocok dadu dan mereka dapat satu pion, dan kemudian angka yang ditunjukkan dadu itu mereka jalan. Sebenarnya kami belum membuat kotak yang ada tanda pengambilan kartunya. Jadi kasus dari artikel ini adalah Mbah Minto, seorang kakek penjaga kolam ikan di Demak, dijatuhi hukuman penjara setelah membacok seorang Kocok dadu, kita langsung dapat pertanyaan, bisa kirim ya atau biro atau hijau ya? Itu aja. Ya. Luar, pilih yang mana? Oh, Ada yang, ada yang konsep, ada yang jenis. yang mana? merah. Oh nggak ada, tadi present. Jadi, Bandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku kriminal. Iya, jawab. Tidak setara karena ini kan dia melakukannya sebagai bentuk pembelaan diri, dan ya memang ada salahnya membacok, cuman ini dengan tujuannya aja udah beda dengan pelaku kriminal. 6. Betul. Mengapa perubahan cara pandang aparat penegak hukum dianggap krusial agar merasa tidak menjadi corong undang-undang semata? Jadi, saya ulang. Mengapa perubahan Dengan saya sebagai perwakilan kelompok Eskrim untuk bertanya, saya ingin tahu aja sih sebenarnya reaksi dari keluarga mungkin atau kerabat atau orang terdekat dari secara langsung itu tidak tertara bagaimana respon keluarga Mbak Minto ini sama pencurinya? Pertanyaan dari Tristan, tapi nggak apa, ibu yang akan tanya ke kalian aja. Kira-kira menurut kalian backstory itu gimana sih anak-anak? Kenapa kok akhirnya Mbak Minto ini dia membacok gitu loh si katanya kamu tadi pencuri? ikan terus ada pencuri yang nyetrum ikan-ikannya. Oke. Jadi kalau dari menurut saya pribadi Bu, saya ngerasa Mbah Minto yang ngelihat pencurinya itu bawa alat setruman, Mbah Minto yang lagi jaga itu refleks, takutnya dia juga kena setrum. Sebagai penegak hukum, bagian mana yang salah dari kasus tersebut sebenarnya? Menurut kamu sebagai penegak hukum, bagian mana dari kasus tersebut sebenarnya yang salah? Menurut saya respon dari penegak hukumnya sendiri juga salah. Kalau tadi katanya si Aiko, adil Bu, harus adil. Adil menurut kamu itu bagaimana dalam kasus ini? Ada menurut saya, ntar bisa mikir sesuai dengan jawaban Eko, sama-sama mendapatkan
Meskipun hasil akhirnya beda, kalau karena si pembaca sebagai penegak hukum memberikan hukum yang adil terhadap keduanya, tapi sebenarnya harusnya tidak memandang sebelah mata. Selain kesalahan hukum, Kristal dalam kasus ini, kenapa tuh moral? Karena menurut saya itu sendiri itu terlalu berlebihan. Walaupun memang Bang Minto itu melakukan tindakan membacok pencuri ini, tetapi kan pencuri ini kan memang mempunyai tujuan untuk mencoba menyetrum. Tapi ketidaksetaraan tersebut, ada yang tahu dari audiens solusinya apa kira-kira? kasus tersebut. Yes. Preventif boleh, represif boleh. sebelum masalah tersebut terjadi, saat kedua pihak ketemu, mungkin bisa diomongkan terlebih dahulu dengan Itu tetap harus dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Meskipun memang di situ kasusnya katanya dia sebagai korban pembacokan. Kamu lihat dari kasus yang kalian dapatkan di tadi, yang pertama, apa yang bisa kalian refleksikan dari kasus tersebut dan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang mau memberikan refleksi? Sama selama project ini, atau mungkin kamu boleh komen sesi kami di kelas mungkin terlalu capek atau gimana, jadi kurang ya mukanya terlalu subuh, jadi saya juga mudah dipahami ya. Ya, mudah dipahami. Karena mungkin bentuk penyampaiannya juga jadi cepet nangkepnya, cepet ngertinya. Cuma itu proyeknya kurang lama ya. Nggak apa-apa. Belajar bahwa silakan HR. ketidaksetaraan di Indonesia negara hukum itu sendiri, seperti kasus yang tadi saya dan kelompok saya bawakan, kasus Bang Minto, di mana dia membacok maling atas dasar pertahanan diri, namun dia malah dipenjara dan didenda. Sangat baik ibu, nggak itu luar biasa ibu ya, anak-anak ibu sangat terharu sekali, ibu apresiasi sekali dari produk kalian. Jadi anak-anak ibu harap dari pembelajaran hari ini dan nanti selanjutnya, mohon anak-anak diambil baiknya, ditinggalkan yang tidak baiknya ya. Terus kemudian anak-anak untuk produknya silakan nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, berarti minggu depannya lagi presentasi juga kita lanjutkan. Ibu mau meminta maaf anak-anak kalau kita overtime jadi kalian telat pulangnya. Ibu meminta maaf ya anak-anak atas kelebihan waktunya, tapi semoga ini tidak terulang lagi ya. Ini jadi refleksi kita bersama dengan refleksi ibu juga. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu tutup, selamat siang, silakan disiapkan. Saya senang karena selalu ada evaluasi dan refleksi setiap semesternya. Jadi beberapa kekurangan itu bisa dievaluasi, bisa direfleksikan dalam pembelajaran, entah dalam administrasinya gitu. Jadi saya rasa ya tetap dilakukan supervisi seperti ini aja. Tetap ya? Gampang ya? Enggak sih, enggak gampang juga. Maksudnya kan kita kan juga melihat standar dari penilaian atau indikator yang sudah disediakan. Banyak indikatornya Bu Silvi. Lihatnya di dosen saya sekarang ini nih. Kemudian ruang perbaikan Bu Silvi, apakah yang kemarin direncanakan sudah sesuai dengan TP yang ingin dicapai Bu Silvi? Saya merasa sudah cukup ya menurut saya. Tapi memang kekurangannya adalah di waktu. Jadi memang mungkin karena kelompokannya kemarin itu kuisnya terlalu lama sih menurut saya. Jadi akhirnya kita agak overtime sih. Emang itu untuk merancang yang bikin produk itu emang dijadwalkan kemarin gitu? Sebenarnya memang itu proses kan dari minggu sebelumnya. Saya bilang minggu sebelumnya itu paling tidak nanti di pertemuan selanjutnya itu sudah mulai finalisasi. Jadi nempel doang. Ternyata masih banyak. Ternyata masih ada yang belum. Berarti kan mereka tidak menyimak kan gitu yang sebelumnya. Tapi harusnya kan maksudnya kan kita masih ada waktu tuh sebelum kita di hari Selasa, di hari Senin kan mereka bisa tuh sembari kan nyicil-nyicil itu kan harusnya. Kan itu juga nggak dibawa pulang produknya. Iya, kerjakan sekolah ya kuliah. Udah saya instruksiin, tapi memang kayaknya anak-anaknya juga kan nggak fokus ke sosiologi doang gitu. Pertemuan kemarin berapa jam pelajaran bikin itunya? Pertemuan kemarin itu kan untuk bikin itunya itu, jadi kalau kemarin itu 1 jam, 1 jam itu untuk menyelesaikan yang di LK dulu, karena memang juga harus cari artikel, mereka juga harus ngisi dulu analisis dari artikelnya. Oh ya kan tadi kan yang produk itu kan membahas artikel dia ya.
Sharing Jadi artikelnya. peta konsepnya itu kan ngambilnya dari artikelnya itu kan. Iya. Terus kemudian kayaknya nggak 2 jam deh Pak, berarti 1,5 Pak, Kurang lah ya. masih kurang ternyata. Nah gini Pak, jadi saya kemarin itu sebenarnya targetnya memang hanya memberikan instruksi pada konsep yang sederhana, maksudnya mind map atau mungkin mereka mau membuatnya itu dari di peta konsep di HVS gitu, kayak anak-anak kelas 11-1 itu kan dia nggak yang seperti itu kan. Tapi ternyata kok mereka bawa kardus, ambil yang lainnya. Ya mungkin karena memang saya bebaskan mereka untuk membuat produk ya, nggak masalah gitu kan. Tapi kan mungkin ekspektasi mereka terlalu yang pengennya bagus gitu kan. Satu kelompok sebenarnya awalnya gitu kan, yang kayak gitu. Terus kayaknya yang lain jadi ikut-ikutan. Terus ya seperti yang kemarin, nggak tahu sih Bapak dengar apa nggak, Feren bilang kita tadinya nggak mau kayak gitu Bu, karena lihat mereka jadinya udah kita mau Ikut-ikutan bikin kapal. ikut-ikutan buat project yang lumayan ribet Iya. gitu. Bikin kapal. Itu sih sebenarnya saya menyampaikan mereka itu proyeknya ya yang sederhana aja, tapi mereka mungkin mungkin terlewat kreatif atau memang pengen menampilkan yang terbaik ya nggak apa-apa sih Tapi sebenarnya. emang lebih seru pakai gitu manual daripada digital sih. Gimana Bu Silvi? Saya sepakat karena kalau menggunakan digital ya udah Pak, mereka yang kerja cuma 1-2 orang, sisanya by instruksi aja. Tapi kalau yang ini mereka benar-benar kerjanya tuh semua gitu. Semuanya aktif. Karena memang sejauh ini di semester 2 itu di kelas manapun ya, saya mau berusaha membuat setiap kelompok itu satu individu dan individu lain itu sibuk. Aktif semuanya ya. Iya, saya nggak mau mereka diem aja gitu. Makanya kalau misalnya ada ketahuan dia diem aja, nanti dia masuk ke catatan jurnal saya. Jurnal yang bukan nilai artinya. Catatan jurnal. Nah, nanti ketika di pertemuan selanjutnya, ketika ada pengelompokan lagi, catatan jurnal ini itu jadi acuan saya untuk menjadikan anak ini yang tadinya tidak pernah jadi juru bicara, dia jadi juru bicara. Aktifkan. Iya, jadi ada misalnya ada 5 anak jadi juru bicara tuh, sebelumnya dia belum pernah. 5 anak yang ternyata terindikasi di dalam kelompok mereka, dia cuma by instruksi dari temannya doang, atau dia nggak ikut berkontribusi. Dicatat namanya. Saya catat namanya di situ. Pertemuan berikutnya suruh Pertemuan ngomong. berikutnya nggak disuruh ngomong, tapi pertemuan berikutnya atau mungkin kelompok berikutnya mereka saya akan tunjuk menjadi juru Pengelompokannya bicara. gimana itu pengelompokannya? Pengelompokan saya sekarang metodenya itu macam-macam sih Pak. Kalau yang kemarin lagi ada. Kalau yang ini, Konteks yang kemarin. kalau yang ini saya kemarin bikin kelompoknya nggak pakai spin wheel enggak, tapi saya menggunakan nama-nama anak yang dia tuh aktif-aktif, karena di jurnal catatan jurnal itu ya